Halo semuanya, kembali lagi di pembahasan terkait dengan aplikasi turunan, di mana di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan menentukan jenis-jenis ekstrim suatu fungsi dengan menggunakan turunan pertama. Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahasnya kembali, tapi yang akan kita gunakan adalah turunan keduanya, ya. Jadi bagaimana cara menentukan jenis-jenis ekstrim dengan menggunakan turunan kedua? Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Jadi di sini misalkan kita memiliki fungsi f. Jadi jika ada fungsi fx gitu ya, dia fungsinya adalah continue dan dapat diturunkan tentunya. Continue dan dapat diturunkan pada interval i, ya, dapat diturunkan pada interval i, di mana dalam interval i ini dia memuat x sama dengan c, gitu ya, yang memuat x sama dengan c. Maka jika turunan pertamanya itu dia sama dengan f aksen x dan turunan keduanya itu adalah f double aksen x, maka nanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari hasil turunan keduanya. Yang pertama gitu ya, ketika nanti turunan pertamanya ya dari x tentunya, ketika x-nya dia sama dengan c, ini dia kurang dari 0, maka artinya nilai yang diperoleh itu adalah nilai maksimum. Jadi nilai maksimum. Kemudian yang kedua yaitu jika turunan keduanya itu lebih dari 0, ini dia akan diperoleh nilai minimum. Yang terakhir, bagaimana jika turunan keduanya ketika kita substitusikan x sama dengan c-nya dia bernilai 0, ini dia merupakan titik belok gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan turunan kedua, kita tidak usah menguji seperti pada penentuan jenis ekstrim dengan turunan pertama, yang dimana kita harus menguji untuk statusnya dari turun, diam, ke naik. Nah, kalau di turunan kedua, nanti kita ujinya dia ke x-nya itu ke turunan keduanya. Nah, kita akan coba dengan soal yang sama. Di sini kita akan coba menentukan nilai ekstrim kembali dari x kuadrat min 5x plus 6. Kira-kira dengan menggunakan turunan kedua apakah hasilnya sama atau berbeda? Oke, langsung saja kita contohkan. Misal barusan ada fx, di mana fx itu adalah x kuadrat min 5x plus 6. Ya, kira-kira nilai ekstrim atau titik ekstrimnya itu berapa dan jenisnya itu apa? Langkah-langkahnya itu sama. Yang pertama, bahwa kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu, ya. Berarti f aksen x-nya itu dia sama dengan 2x minus 5. Kemudian ini langkah pertama. Kemudian langkah kedua yaitu kita tentukan nilai x-nya ya, di mana nilai stasioner dari f-nya itu diperoleh jika f aksen x-nya dia sama dengan 0. Maka kan 0 dia sama dengan 2x min 5. Artinya kedua ruas kita tambahkan dengan 5. 5 sama dengan 2x. X-nya kita peroleh dia sama dengan 5/2. Kemudian setelah kita menentukan titik ataupun nilai stasionernya, kita carilah turunan keduanya ya. Jadi cari turunan keduanya f double aksen x, di mana f double aksen x ini dia adalah turunan dari f aksen x, di mana f aksen x ini kalau diturunkan dia menjadi 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini turunan keduanya dia adalah positif. Kalau positif artinya dia itu
lebih dari 0. Apa yang akan terjadi jika turunan keduanya lebih dari 0 tadi? Maka yang diperoleh adalah nilai minimum, ya. Maka ini adalah jenis minimum di mana X ini adalah titik minimumnya, titik minimum X-nya. Titik minimumnya. Nah, untuk menentukan nilainya, nilai minimumnya, berarti langsung aja kita substitusi X sama dengan 5/2 ke Fx-nya. Dimana Fx-nya dia sama dengan X kuadrat min 5X ditambah dengan 6. Berarti ini dia sama dengan 25/4. Kemudian minus ya, ini 25/2. Kemudian ditambah dengan 6. Sehingga kita samakan penyebutnya menjadi 25 minus 50 ditambah dengan 24/2 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya, plus per 4 ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah min 1/4. Nah, min 1/4 ini adalah nilai minimumnya. Kalau titik minimumnya ya udah, X-nya adalah 5/2. Jadi X-nya 5/2, Y-nya adalah min 1/4. Nah, ini adalah cara menentukan titik minimum ataupun bisa nilai minimum dengan menggunakan turunan kedua. Nah, kita akan coba contohkan yang berbeda. Misalkan kita memiliki suatu fungsi baru gitu ya. Ini contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Misalkan kita memiliki suatu fungsi fx itu ya, dimana fx-nya dia sama dengan 1/3 dari x pangkat 3, kemudian ditambah dengan setengah dari x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2x ditambah dengan 5. Nah, silakan selidiki misalkan berapa nilai maksimum dan juga nilai minimumnya, atau malah nanti ada titik beloknya. Oke, langsung saja cara yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. Ya, kita cari turunan pertamanya, f aksen x-nya, dimana kalau kita turunkan berarti dia menjadi x kuadrat ya, kemudian ditambah dengan x dikurangi dengan 2. Kemudian setelah itu kita cari nilai stasionernya. Artinya turunan pertamanya kita sama dengankan dia dengan 0. Ini x kuadrat plus x min 2. Kita faktorkan nih. Berarti kita faktorkan dia menjadi x plus 2 dikalikan dengan x min 1. Sehingga kita peroleh x-nya dia sama dengan min 2 atau x-nya dia sama dengan 1. Nah, setelah itu bagaimana? Karena di sini x-nya ada 2, berarti nanti yang diuji cobakan keturunan keduanya itu ada 2 titik. Yang pertama, x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1. Oke, berikutnya tinggal kita cari turunan keduanya. Di mana f double aksen x-nya, dia berarti kan sama dengan 2x plus 1. Di mana dia adalah turunan dari turunan pertamanya. Nah, setelah itu, kita uji satu-satu. Kita uji untuk x sama dengan 1 dulu. Kalau x-nya dia sama dengan 1, berarti turunan keduanya ya, itu dia sama dengan 2 kali 1 ditambah dengan 1. Ini sama dengan 3. Nah, ini positif nih. Kalau positif tadi apa? Kalau positif, karena dia lebih dari 0, maka ini adalah nilai minimum. Kemudian yang kedua itu untuk x sama dengan min 2. Maka ini f double aksen dari min 2. Ini sama dengan 2 kali min 2 ditambah dengan 1. Ini sama dengan min 3. Artinya negatif. Kalau negatif dia kurang dari 0, maka diperolehnya nanti adalah maksimum. Gitu. Nah, yang perlu hati-hati yaitu ketika menyimpulkan. Jadi banyak sekali yang menyimpulkan adalah nilai minimumnya itu adalah 3 dan nilai maksimumnya adalah min 3. Padahal turunan kedua ini dia kegunaannya itu hanya untuk memeriksa
apakah dia minimum, apakah dia maksimum. Nah, untuk menentukan nilai minimum dan juga nilai maksimumnya, itu tetapan harus kita substitusikan dia ke fungsi awalnya. Dimana misalkan kita mencari nilai minimumnya, berarti kita substitusikan X sama dengan satunya ke Fx gitu ya. Ke Fx-nya. Dimana Fx-nya adalah sepertiga X pangkat 3. Artinya langsung aja kita ganti X-nya dengan 1, berarti kan menjadi sepertiga kali 1, kemudian ditambah dengan setengah kali 1 kuadrat ya 1, dikurangi dengan 2, ditambah dengan 5 ya. Ini kalau kita sederhanakan gitu ya, menjadi sepertiga tambah setengah ditambah dengan 3. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 6 ya. Jadi 6 berarti kita peroleh ini 6, ini berarti 2 tambah 3 tambah 3 kali 6 itu adalah 18. Sehingga diperoleh dia sama dengan 23/6. Nah, kemudian yang kedua, nilai maksimum. Berarti untuk nilai maksimum tinggal kita substitusikan juga. Nilai max-nya kita substitusikan X sama dengan min 2-nya. Ke mana? Ya ke Fx-nya gitu ya. Ke Fx-nya. Berarti ini menjadi sepertiga kali dengan min 8 ya. Ditambah setengah kali dengan 4. Ditambah dengan 4. Ditambah dengan 5. Sehingga ini menjadi minus 8/3. Kalau ini kita sederhanakan, setengah kali 4 2, 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 5 itu adalah 11. Nah, ini tinggal kita samakan penyebutnya menjadi 3. 3 berarti kan ini minus 8 ditambah dengan 33. Sehingga kita peroleh dia sama dengan 25/3. Nah, itu adalah cara menentukan nilai minimum dan juga nilai maksimum, atau nanti bisa juga ditanyakan titiknya. Kalau titiknya ya udah tinggal kita pasangkan aja. Misal titik minimumnya ya udah minimum itu tadi ketika X sama dengan 1 dan juga ketika Y-nya dia sama dengan 23/6. Ini titik minimumnya. Kalau titik maksimum berarti ya ketika X-nya dia sama dengan min 2 dan juga ketika Y-nya dia sama dengan 25/3. Nah, itu adalah pembahasan kita untuk video kali ini. Silakan dipahami, dan jika ada pertanyaan terkait dengan penentuan jenis ekstrim dengan turunan kedua ini, boleh ditanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.